Ciri khas sebuah aparel akan menjadikan aparel tersebut tidak mudah dilupakan dan akan bertahan lama di belantika dunia perjersian Indonesia. Nah, di sini saya akan sebutkan beberapa aparel yang mempunyai ciri khas khusus. Nah, mau tahu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Garda VIP di channel Garda VIP yang membahas tentang jersey lokal dan produk aparel lokal lainnya. Nah, udah kan bahas jersey-jersinya minggu kemarin, sambil menunggu video berikutnya bahas jersey lagi. Untuk penyegaran saya akan membahas tentang aparel dan ciri khasnya. Jadi kalau keinget aparel ini ya sambungannya ini gitu ya. Tapi ini menurut Garda VIP ya. Nggak tahu kalau menurut kalian seperti apa, nanti bisa diisi di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian semua. Yang pertama menurut saya nih, tapi ini bukan berarti yang saya sebutkan pertama ini menurut peringkat gitu ya. Tapi ada 7 yang akan sebutkan aparelnya ini apa saja. Yang pertama adalah Reds. Nah, Reds ini identik dengan Persiba Bantul, bukan Persiba Balikpapan ya. Jadi ketika ingat Persiba Bantul ya ingatnya Reds, karena udah lama banget bekerja sama dengan Persiba Bantul dan desainnya ini udah sampai tembus juara ke internasional gitu ya, dengan jersey yang denim-denimnya itu. Walaupun sekarang Persiba sudah tidak bekerja sama lagi dengan Reds, ya harapan saya ke depannya Reds mampu untuk menjalin kerjasama lagi dengan Persiba Bantul. Dan ciri khas yang kedua yang dimiliki oleh Reds ini yakni semboyannya ya, tradisional. Nah, tradisional ini bisa diartikan menjadi dua suku kata yang digabungkan menjadi satu. Trust artinya percaya dan tradisional artinya kedaerahan gitu ya. Jadi percaya terhadap kedaerahan. Simbol ini, bukan simbol ya, slogan ini diterapkan oleh Reds pada desain jersey-jerseynya yang banyak membawa unsur kedaerahan. Yang kedua saya sebutkan aparelnya yakni DOTK Apparel. Pasti pada ingatnya kalau saya sebut DOTK ingatnya Palestina, ingatnya beli jersey terus ada sumbangan ke sana. Ya ini yang dibawa oleh DOTK ini. Bacanya apa sih? Dotek apa ya? DOTK lah ya intinya. Jadi dia bikin jersey ini, fantasi jersey Palestina, terus juga segala macamnya yang berbau Palestina. Dan sumbangannya itu disalurkan melalui ACT alias Aksi Cepat Tanggap for Humanity ya. Jadi sebagian besar keuntungannya disumbangkan ke sana untuk membantu saudara-saudara muslim kita yang berada di Palestina. Ya walaupun ada beberapa aparel sekarang yang juga meniru DOTK ini untuk memberi sumbangan ke Palestina, tapi ya seingat saya kalau sumbangan ke Palestina langsung tertujunya ke DOTK apa. Berikutnya saya akan sebutkan aparelnya yakni Genesa Sports. Dulu waktu awal-awalnya belum trending masalah TPU, logo 3D TPU gitu ya, yang bisa di custom sekarang ya, bisa 25 pieces, 30 pieces, 40 pieces bisa. Dulu itu ingatnya kalau logo 3D ya Genesa. Logo 3D-nya emang wah-wah banget gitu kan. Terus ditambah lagi sekarang identik dengan dengan bikin jersey dapat sponsor. Nah, udah bikin jersey ditambahin sponsor, berasa tim liga beneran gitu loh. Jadi ada sponsornya dan itu dapat potongan harga pastinya kan ya dari sponsorshipnya tersebut. Sponsornya ini tiap bulan berubah-ubah, mulai dari Lemonilo yang pernah saya ingat itu ya, Lemonilo, terus ada apa lagi. Itu keren banget. Jadi kita mau ikut bulan apa pesen jersey-nya, ya dapat sponsornya kebetulan yang apa gitu ya. Kalau pas dapat sponsornya Indomie kan jadi kayak tim Bali United ya. Keren banget. Saya memasukkan Ganior. Ini aparel kepunyaannya Bang Nanda Aprijal. Ini pasti udah pada tahu anak futsal ya. Ciri khasnya yakni comeback stronger yang terpampang jelas di dada itu ya. Ganior ini mempunyai cabang di Balikpapan sekarang. Kemarin sempat kesana waktu lebaran, tapi ya waktu itu masih tutup. Jadi belum sempat nge-review dalamnya isinya apa aja. Dan pasti kebanyakan desainnya berkaitan dengan comeback stronger. Dengar-dengar isunya comeback stronger ini udah di
hak paten kan ya. Jadi aparel lain yang pengen menggunakan font atau tulisan yang sama dengan Comeback Stronger sudah tidak bisa lagi, alias bisa dituntut secara hukumnya. Ya akhirnya membuat tren tersendiri kepada aparel-aparel lain untuk membuat tulisan-tulisan serupa di dada. Ya ada yang namanya apa gitu ya di dada. Jadi trendsetternya emang dari Gannior. Atau inget Comeback Stronger ya ingat Gannior. Dan Comeback Strongernya Gannior juga mempunyai ciri khas kain-kain lebih polos gitu ya, tanpa banyaknya motif-motif, terus juga bermain warna di kain-kainnya gitu ya, polosan tapi berbagai macam warna. Nah kombinasinya di situ untuk Gannior. Aparel berikutnya yang akan saya sebutkan adalah aparel Noitz yang berasal dari Malang, kepunyaan dari Om Jion ya kan. Udah pernah saya review beberapa produknya. Ciri khasnya jelas, kalau inget kain kotak-kotak itu pasti nyebutnya kainnya Noitz ya, kainnya enteh gitu ya. Metodologinya itu enteh gitu ya. Ya ini khas banget, walaupun bisa dibilang kalau beli di luaran sana banyak juga kain seperti ini dengan nama drop needle gitu ya. Ketika aparel lain menggunakan, ada juga aparel yang dari mana itu kan menggunakan kain drop needle, pasti orang nyangkanya itu kainnya Noitz. Jadi Noitz ini berhasil membungkus suatu produknya menjadi ciri khasnya, bisa dibolak-balik printingnya gitu ya. Ada tambahan lagi dari Noitz yang saya rasa ini bisa menjadi ciri khas, walaupun ada sedikit meng-ATM-kan, amati tiru modifikasi dari aparel luar, yakni lubang bolong-bolong itu ya, alias laser cut. Nah ini aparel lain saya rasa belum ada, atau mungkin ada tapi didahului oleh Noitz ini ya. Jadi pemulanya dari Noitz, terus mungkin ada aparel lain yang ikut-ikut. Tapi saya rasa nggak masalah sih, ikut-ikut tersebut kan dalam hal kebaikan juga, demi kenyamanan jersey. Terus juga Noitz juga mengadaptasi dari aparel yang saya sebutkan dari luar tadi ya. Oke, berikutnya saya akan menyebutkan salah satu aparel yang berasal dari Sragen. Pasti sudah pada tahu ya kan, yakni DJ Sport. DJ Sport ini awalnya ya emang biasa-biasa aja, sampai akhirnya menemukan ciri khasnya, yakni trapesium yang ada di belakang leher. Jadi potongan pola jahitan trapesium itu khas banget DJ Sport. Sampai ada salah satu klub liga di Indonesia yang menggunakan self apparel, tapi bagian belakangnya itu trapesium. Pasti semua pada tahu ini buatan dari DJ Sport. Gak usah saya sebutkan ya timnya yang mana ya, pasti teman-teman semua udah pada tahu kan. Jadi DJ Sport ini mampu mengemas pola yang unik menjadi ciri khasnya. Nah, mantep banget nih kalau diterapkan pada custom jersey ya. Tapi selama ini saya lihat custom jersey-nya belum pakai itu kali ya. Tapi ya nggak tahu juga sih yang terbaru seperti apa. Terus ada tambahan lagi nih dari DJ Sport. Dia bekerja sama dengan salah satu bintang futsal Indonesia, yakni BBS 12 alias Bayu Bambang Saptaji. Ini digandeng terus diberikan jersey edisi khusus teamwear gitu untuk beberapa musim mungkin ya. Saya nggak tahu kontraknya berapa tahun. Yang jelas udah 2 kali ini ya. Yang awal-awal dulu sempat desainnya sempat rame karena ada yang meniru untuk menjual secara komersil gitu ya. Mantap banget ini. Dan terakhir aparelnya pasti semua pada tahu, yang sedang hangat-hangatnya menjual jersey ini mahal gitu ya, sejutaan player isunya. Ya ini Riors, menurut saya ciri khasnya dapat banget lah ya. Selain kain-kainnya emang berbeda dengan yang lain, motif arrow alias panah-panahnya itu ngena banget, ciri khas banget. Sampai ada produk dari luar gitu ya. Ya saya sempat lihat beberapa tahun kemarin mungkin ya, tahun kemarin kayaknya, itu menggunakan motif yang sama ya, mirip mungkin ya, bisa dibilang mirip ya, dengan arrow-nya dari Riors ini. Wah, terus tahu sendiri kan netizen Indonesia kalau udah tahu produk lokal yang ditiru sama yang lain pasti rame. Rame banget ya. Berarti kan Riors ini mampu mengemas desain tersebut menjadi ciri khasnya.
desainernya ini top banget nih. Siapa desainer di baliknya ini ya, Aero-nya ya. Ditambah lagi ketika mensupport tim liga, ya sama ini sih yang saya lihat ada PSIS-nya yang masih bertahan, terus Borneo tahun kemarin itu menggunakan font khusus, nah, yang merupakan ciri khas dari Rios. Fontnya itu ya dipertahankan terus, tiap tahunnya nggak ganti-ganti gitu ya. Dan keren memang, akhirnya bisa jadi ciri khasnya dari Rios. Oke, semoga kedepannya para aparel ini yang sudah saya sebutkan bisa mewujudkan ciri khas yang baru lagi, berinovasi lagi gitu ya, menambah ciri khasnya supaya lebih bisa go internasional gitu kan. Dan untuk aparel-aparel lainnya, saya rasa harus tetap semangat untuk mencari ciri khas apa yang perlu diusung oleh suatu aparel ini. Jadi manfaatkanlah tim kreatif yang kamu punya, ya, para aparel, teman-teman aparel semua ini. Ya tetap didukung sih dengan cara membeli jersey yang original, membuat custom jersey ke aparel-aparel lokal kesayanganmu. Dan apabila ada aparel lain yang punya ciri khas tapi belum saya sebutkan di sini, bisa teman-teman sarankan di kolom komentar. Mungkin bisa jadi pertimbangan selanjutnya ya untuk apa ya, untuk memperkenalkan aparel tersebut. Saya rasa ini aja udah cukup. Jadi sampai ketemu di video berikutnya dan salam jersey original.